Ya, hari ini kita masih ngomong itu ya, diskusikan tentang matriks kebalikan umum, tapi digunakan dalam sistem persamaan linear. Ini udah ya, ini 38. Apa yang ada? Oke, sebelum kita masuk ini ada salah satu metode lagi ya untuk mencari MKU ya, matriks kebalikan umum. Nah, kan sebelumnya kita tahu ya, MKU itu kan berlaku jika A dikali pangkat negatif ya, dikalikan A, ini sama dengan A ya. Nah, jika memenuhi ini ya, maka pangkat negatif ini kita sebut dengan MKU ya, matriks kebalikan umum ya. Nah, ada dua metode ya kita cari. Metode yang pertama, saya lupa namanya. Metode yang kedua itu namanya Penrose ya. Sekarang ini ada salah satu tambahan metode ya untuk mencari MKU. Nah, yang pertama, biasa ya, kita mencari rank dari matriks A. Ya, misalkan rank dari matriks A-nya ini K. Ya. Nah, kemudian, yang kedua, cari matriks minor ukurannya K kali K yang non-singular dari A. Ya. Misalkan kita notasikan M. Ya. Berarti kalau kita punya A-nya ini 5 kali 5, nah, dan rank A-nya ini sama dengan 2, nah, nanti kita buat matriks M ya, dari A yang ukurannya 2 kali 2, ya, tapi ini harus non singular. Nah, ini harus non singular ya. Kita pilih ukurannya 2 kali 2, tapi harus non singular. Nah, ini pemilihannya ini itu ya, sesuai sama baris sama kolomnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ya, kita cari M inverse-nya ya. Ini kan ada ya, karena non singular maka M inverse-nya ada. Selanjutnya M inverse yang kita punya kita transposkan. Yang keempat, ganti unsur di A dengan unsur M inverse transpose-nya pada posisi yang sama dari pengambilan matriks minor. Nah, misalkan ini ya A-nya 5 kali 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ukurannya 5 kali 5, kita ambil minornya 2 kali 2. Semisalnya kita ambil sebelah sini, ya. Nah, ini kan masih punya A. Nanti yang punya A ini kita ganti sama M. M inverse transpose. Nah, yang diambil saja kita ganti sama M inverse transpose. Nah, kemudian yang poin 5-nya ganti entry di matriks A yang posisinya berada dengan matriks minor yang berada di luar ya, dengan 0 ya. Berarti yang ini punya matriks minornya, yang di luar matriks minor ya, ini kita ganti 0 semua ya, 0 ya. Nanti kita ganti 0 semua, tapi yang daerah minornya itu tidak kita ganti ya, kita ganti tetap sama M inverse transpose. Nah, nanti dari sini ya kita punya matriks A yang baru ya, A bintang itu ya, atau A baru di sini. Nah, sudah dapat matriks A baru, ini baru kita transposkan. Transpose. Nah,
hasil transpose ini ya, ini adalah MKU-nya ya, A pangkat negatifnya. Ini salah satu metode ya untuk mencari MKU. Nah, sebagai biar nggak bingung ya, kita ke contoh. Di sini tentukan MKU dari A ya. Dari sini kita punya A-nya ini ya, rank-nya ternyata 2. Ya. A-nya yang ini. Nah, kita punya rank-nya ini sama dengan 2. Nah, karena rank-nya sama dengan 2, maka kita bentuk matriks M 2 kali 2 yang non singular. Ya. 2 kali 2 yang non singular. Nah, sehingga di sini kita bebas pilih ya. Nah, di sini kita pilih yang sebelah sini ya. Kita pilih M-nya ini. Ini M ya. Dan ini M-nya non singular ya, karena determinannya sama dengan min 2 ya, tidak sama dengan 0. Ya, min 2. Karena determinannya tidak sama dengan 0 kan, maka M yang kita punya kan non singular ya. Sehingga matriksnya inverse-nya ada. Yang dibentuk inverse-nya. Nah, selanjutnya setelah dapat M inverse kita transposekan. Ya, dapat M inverse transpose ini. Nah, kemudian dari M inverse transpose ini kita balikan lagi ke sini. Ke daerah kotak ini. Ya. Ini jadi M inverse transpose. Nah, di luar inverse transpose ya ini 0 semua. Berarti ini 0, ini 0, ini 0, 0, 0, 0 dan 0 ya. Sehingga nanti dapat matriks A yang baru ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, kemudian dari matriks A yang baru ini kita transpose. Nah, ini transposnya ya, hasil transposnya ini. Nah, yang ini yang kita misalkan sebagai MKU-nya. Nanti tinggal kita buktikan apakah memenuhi ini atau tidak. Ya, nanti ketika kita hitung ya, nanti MKU yang kita punya di awal ternyata memenuhi ya, sehingga ini adalah MKU-nya. Nah, ini ya buktinya, nanti tinggal dikalikan saja, ternyata memenuhi ya, maka ini apa MKU ya, MKU dari A. Ini adalah MKU dari A. Ini contohnya, contoh yang lain ya. Ini kita punya contohnya sama ya, sama ya. Nah, ini contohnya masih sama, tapi kita ngambil M-nya yang berbeda ya. Misalkan, jadi kita sudah punya rank-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita ambil M-nya ini. Ya. Nah, ini M-nya ya. Ini dapat M-nya itu ini. Nah, ini M-nya 1,15, 1 dari 5. Ini termasuk yang non singular ya, karena determinannya sama dengan min 10 ya, atau tidak sama dengan 0. Nah, karena M ini adalah non singular, maka inverse-nya ada. Ini ada inverse-nya. Setelah itu, inverse-nya ini kita transpose. Ini hasilnya ya, M inverse transpose-nya. Nah, kemudian udah dapat nih M inverse transpose, baru kita masukin ke A lagi ya. Berarti yang kolom pertama kita masukin ke sini ya. Nah, kolom kedua ini kita masukin ke sini. Ya. Nah, kemudian yang ini ya, ini 0 semua. 0, 0, 0, kita ganti 0 semua ya. Nah, ini kita ganti 0. Nah, dari sini ya, nanti dapat matriks A barunya seperti ini. Nah, selanjutnya
kita transposkan. Ini A transposnya ya, yang apa? Kita misalkan sebagai A pangkat negatif. Nah, sudah dapat A pangkat negatif di awal ini ya, lalu kita masukkan ke persamaan. Ternyata ini ya cocok ya kalau kita masuk kalikan ke A pangkat negatif dikalikan A, ternyata hasilnya sama. Maka A pangkat negatif ya. Ini ada MKU. Ini ada MKU dari A. Nah, dari sini ya, ternyata MKU di A ini ada tidak unik ya. Nah, tidak unik karena bentuknya ini ya. Tadi kita punya bentuk pertama yang ini, kedua yang sebelumnya kan beda ya. Nah, sehingga tapi ketika kita masukin ke sini memenuhi. Nah, sehingga dari sini kita tahu bahwa MKU itu tidak unik ya. Bisa bermacam-macam bentuknya. Yang penting memenuhi persamaan ini. Ya. Oke, sampai sini dulu. Sebelum kita lanjut, adakah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk pengambilan matriks minornya itu bebas ya, Pak? Yang penting non-singular dan sesuai dengan nilai ranknya. Iya, betul. Bebas. Bebas artian nggak gini ya. Maksudnya sesuai baris sama kolomnya yang sama ya. Misalkan ini kan adanya 2, kita misalkan ambil 4-nya ini, terus selanjutnya ini, kemudian ini sama itu ya. Ini nggak bisa, tapi harus sesuai baris sama kolomnya. Oke, gimana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya ngambil ini sama ngambil ini bisa ya. Terus atau misalnya mau ngambil, yang penting pengambilannya itu non-singular ya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang metode ini itu bisa digunakan di sembarang matriks ukuran berapa gitu ya, Pak? Ya, ukurannya bebas. Ranknya juga bebas ya, Pak? Mana? Ranknya juga bebas gitu ya, Pak? Oh, kayaknya dicari dulu ya, nggak bisa kita tentuin. Harus dicari dulu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Adakah kemungkinan misalkan semua minornya itu, Pak, singular gitu, Pak? Ada kalau matrixnya 0. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ini kan kalau yang ini kita contoh, ranknya kan dapat 1 ya. Nah, berarti kan kita masih bisa milih 1 ya. Tapi kalau 1 ini kita ganti 0 ya. Ini kan ranknya 0. Ranknya 0. Kita pilih manapun pasti hasilnya 0. Ya, kemungkinan matriksnya itu 0. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Nah,
sekarang kita mencari solusi SPL menggunakan MKU ya, matriks kebalikan umum. Nah, yang pertama diketahui ya kita punya SPL AX sama dengan B. Kan di sini kalau punya solusinya itu kan minimal ya A-nya ini kan invertible ya, sehingga solusinya ini AX sama dengan A inverse B ini ada ya dan unik. Ya. Selanjutnya ketika kita punya A-nya di sini, A-nya di sini singular dan tidak bujur sangkak, maka di sini kita harus pakai MKU ya untuk mencari solusi dari SPL. Ya, berarti kita harus punya MKU-nya dulu, nanti kita dapat solusinya seperti apa ya. Kalau bentuknya A-nya non singular sama A-nya ini tidak bujur sangkak. Nah, yang selanjutnya ya, teorema ya, jika AX sama dengan B ini konsisten, jika dan hanya jika memenuhi ini ya. Nah, A dikali MKU A dikali B hasilnya sama dengan B ya. Ini harus memenuhi, maka ini dikatakan konsisten. Ya. Nah, konsisten kan berarti ada dua ya. Bisa tunggal, bisa tak hingga banyaknya ya. Nah, kalau tunggal ya, ini kondisinya ya. MKU-nya ini sama dengan inverse. Ya. MKU dari A akan sama dengan A inverse, maka biasanya solusinya tunggal. Tapi kalau solusinya tak hingga banyaknya, berarti MKU dari A tidak sama dengan A inverse. Ya. Biasanya solusinya tunggal kalau memenuhi persamaan ini ya. Tapi kalau tidak memenuhi, maka ini tidak konsisten ya. Tidak memenuhi. Jadi maka tidak konsisten atau tidak punya solusi. Berarti berarti dari teorema ini ya. Berarti sebelum kita cari solusinya, kita cek dulu ya. Apakah ada solusinya apa tidak pakai rumus ini. Nah, kemudian ketika SPL kita konsisten, maka untuk mencari solusinya ya kita pakai teorema ini ya. Jika SPL AX sama dengan B konsisten, maka solusi dari SPL yaitu ini. X sama dengan MKU dari A dikalikan B ditambah identitas dikurangi dengan hasil kali MKU A dikali A dikalikan A. Selanjutnya ini ya kita kalikan dengan H. H di sini adalah vektor parameter yang ukurannya N dikalikan 1 ya. Nah, ketika ini ya kalau kita A inverse ini sama dengan A inverse ya. Nah, nanti kita punya X seperti ini. A inverse dikalikan B ya. Yang ini pasti 0 karena nanti kan I min A inverse dikalikan A kan ini sama dengan I dikurang I ya, ini harusnya 0. Nah, sehingga nanti solusinya ini kalau MKU-nya itu sama dengan A inverse. Tapi kalau MKU-nya ini tidak sama dengan A inverse, ya, maka yang ini nanti X-nya tetap itu ya, X akan sama dengan MKU dari A dikalikan B ditambah I min dikalikan H ya. Ini kalau A inverse-nya tidak sama dengan MKU-nya. Nah, kemudian dari sini ya. Nah, dari sini
Berarti yang ini tunggal. Nah, yang ini tak hingga banyaknya ya solusinya ya. Solusinya ya. Nah, rumus ini ya, ini sama aja kalau kita punya matriks A, X sama dengan B, ini kita pakai OBE ya. Hasilnya sama saja, mau pakai OBE atau pakai rumus ini, tetap hasilnya akan sama saja. Nah, sebagai contoh, ini ya, tentukan solusi SPL ya, menggunakan MKU. Berarti ini A, ini X, dan ini B ya. X sama dengan B. Nah, kemudian berarti kita cari MKU-nya dari A dulu ya. Ini matriks A ya. Nah, ini kita cari rank-nya pertama dulu ya. Pertama-tama kita cari rank. Ternyata rank-nya ini sama dengan 2. Nah, karena rank-nya sama dengan 2, maka kita bentuk M yang ukurannya 2 kali 2 dan harus non singular. Ya. M-nya 2 kali 2 dan singular. Nah, sehingga di sini kita pilih bebas ya. Yang penting ukurannya 2 kali 2 dan non singular. Nah, di sini kita pilih yang ini ya. Kita pilih M yang ini, maka dapat ini M-nya ya, 1, 2, 3, 7. Kita tahu M-nya ini adalah non singular ya, karena determinannya sama dengan 1 ya. Kemudian karena M-nya ini adalah non singular, ini kita pilih kita cari M inverse-nya. M inverse-nya dapat ini ya, 7 min 2 min 3 1. Kemudian M inverse-nya ini kita transposkan 7 min 3. Oh ya, betul ya, 7 min 3 min 2 1. Nah, sudah dapat nih M inverse-nya. Baru kita pindahkan ke A lagi. Ya. Berarti ini M inverse transpose. Nah, di luar M inverse transpose-nya ini 0 semua ya. 0, 0, 0, 0, 0, ini 0 dan ini 0 ya. Nanti dapat bentuk A-nya seperti ini ya. Bentuk A yang barunya seperti ini. Selanjutnya dari bentuk A yang kita punya ini kita transposkan. Ya, hasil transposnya seperti ini ya. 7 min 2 0, min 3 1 0, 0 0 0 dan 0 0 0. Ya, kemudian ini kita misalkan A perangkat negatif. Nah, sudah dapat A perangkat negatif ini, baru kita masukin ke persamaan ini. Ya, A dikalikan A pangkat negatif dikalikan A, ternyata ini sama dengan A ya. Maka A pangkat negatif ya. A pangkat negatif yang kita punya ini adalah MKU-nya. Nah, dapat nih A pangkat negatif yang merupakan MKU ya. Nah, dari sini baru kita cek apakah SPL-nya konsisten apa tidak. Ya, dengan ini ya, pakai formula ini ya, pakai rumus ini ya, A dikalikan MKU A dikalikan B sama dengan B ya. Berarti ini A, ini MKU dari A, ini dikalikan B. Ketika kita hitung ternyata hasilnya sama dengan B. 1, 1, 3. Maka SPL-nya ini konsisten ya. Ini SPL-nya konsisten. Nah, kemungkinan karena A yang kita punya ya tidak bujur sangkar ya. Nah, karena A yang kita punya tidak bujur sangkar, kemungkinan solusinya ini sebanyak tak hingga ya. Karena A-nya itu tidak bujur sangkar atau A inverse-nya tidak bisa dicari ya, karena bentuknya itu bujur sangkar. Nah, sekarang kita cek apakah solusinya ini sebanyak tak hingga apa enggak dengan rumusnya ini. Berarti X
sama dengan A inverse B ditambah dengan I dikurangi MKU dari A dikalikan H ya. Ini MKU A dikalikan B, ini matrik identitas. Yang ini apa itu? Ini MKU A, ini itu ya vektor parameternya. Ini H-nya ini yang pertama H ini kenapa 4? Ya, karena mengikuti ini ya ukuran ini. MKU dari A dikali B ternyata ukurannya ini 4 dikalikan 3 ya. 4 dikalikan 1 ya. 4 dikali 1. Maka H-nya juga mengikuti ini 4 kali 1 ya. Dan I-nya juga mengikuti ini ya. MKU dari A dikalikan B karena depannya 4 maka ini juga 4 kali 4 I-nya ya, karena semuanya mengikuti ini. Mengikuti ini ya. MKU dari A dikalikan B. Nah, dapat nanti ketika kita hitung ya, ternyata hasilnya seperti ini. 5 min 200 dikurangi dengan 0021 bla 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 sampai negatif 1 dan vektor H-nya ya H1, H2, H3 dan H4. Nanti tinggal disederhanakan hasilnya seperti ini. Nah, atau bisa kita sederhanakan seperti ini ya. 5 min 2 00 min 2 1 1 0 ini parameternya H3 ditambah H4 ini parameter ya min 1 min 1 0 1 ya. Ini adalah solusinya. Solusinya sebanyak tak hingga ya. Nah, nanti kita tinggal pilih saja vektor H3 dan H4 kita ganti kita substitusi dengan sesuatu angka. Nanti solusinya akan sebanyak tak hingga. Nah, hasil ini ya, ini sama aja kalau kita mau pakai OBE juga akan sama saja ya. Ini pakai OBE. Ini solusinya juga akan sama saja. Nah, kemudian satu lagi ya. Tadi kalau di awal kita punya SPL yang non homogen. Nah, ini kalau kita punya SPL yang homogen ya. Jika SPL AX sama dengan 0, ini kan homogen ya. Nah, homogen itu pasti selalu konsisten ya. Berarti solusinya bisa trivial, bisa non trivial ya. Maka solusi dari SPL-nya bentuknya seperti ini. Ya. X sama dengan I dikalikan MKU dari A dikalikan H. Di sini adalah vektor parameter ya, ukurannya N dikali 1. Nah, dari sini ya, kalau seperti biasa, MKU dari A itu sama dengan A inverse, maka solusinya sama dengan 0. Atau ini bisa kita katakan trivial. Ini kalau MKU-nya ini sama dengan A inverse. Tapi kalau MKU-nya ini tidak sama dengan A inverse, maka X-nya ini tetap ya rumusnya. I min A. Dikalikan A. Ini tidak trivial. Karena ini ya, karena AX sama dengan non homogen, teorema yang tadi ya, A inverse kalikan B sama dengan B ini tidak usah digunakan karena kita tahu bahwa SPL homogen itu pasti konsisten ya.
Makanya teorema yang tadi ya, A dikalikan MKU dari A dikalikan B sama dengan B itu tidak akan digunakan. Karena pasti memenuhi. Oke, ini ada teorema untuk yang homogen. Nah, sebagai contoh ya, ini tentukan SPL menggunakan MKU ya. Pertama, seperti biasa kita cari rank-nya. Ternyata rank-nya dapat 3 ya. Nah, karena rank-nya dapat 3, maka di sini kita pilih ya M ya. Ukurannya 3 kali 3. Oh ya, ini itu ya. Ini homogen ya. Yang non singular. Ya. Kita pilih M-nya 3 kali 3 yang non singular. Berarti kita pilih saja ini ya. Ini kita pilih sebelah sini ya. Yang mana ini non singular ya. Bentuknya itu segitiga bawah. Karena bentuknya segitiga bawah, nanti kemungkinan determinannya ini sama dengan 3 ya. Nah, ini dapat M-nya yang kita pilih. Selanjutnya kita pilih M inverse-nya. Ini ada M inverse-nya. Kemudian M inverse yang kita punya kita transposkan. Ya. Ini adalah M inverse transpose. Nah, kemudian M inverse transpose ini kita letakkan kembali ke sini ya. M inverse transpose. Nah, kemudian yang di luar M inverse pasti 0, 0 semua. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0 ya. Ini ada nanti dapat A yang baru seperti ini ya. Nah, kita dapat A, ini baru kita transposkan. Kita dapat hasilnya A transpose ini adalah apa namanya? Kayaknya kelebihan ya. Enggak ya? Ya, kelebihan. Nah, ini 0 ya seharusnya. A transpose ini adalah MKU-nya ya. Nanti tinggal kita buktikan apakah memenuhi persamaan ini atau tidak. Ternyata memenuhi ya, sehingga ini adalah MKU. Nah, udah dapat nih MKU-nya. Lalu tinggal kita masukin ke solusinya. X sama dengan I min MKU dari A dikalikan H ya. Ini I ya. I-nya bukan 5 kali 5. Ini MKU dari A, ini 0 asasnya. Ini matriks A-nya. Nah, ini vektor parameter H. Nanti dimasukin ke persamaan. Ya, kita sederhanakan ya. Ini dapat hasil sederhananya seperti ini. Atau bisa kita sederhanakan seperti ini ya. Atau ini karena hanya memuat 2 parameter ya, H1 dan H5. H5 ya, H2 sih. Ya, nanti dapat ini H1-nya. Ya, yang memuat parameter H1 dan ini yang memuat parameter H5 ya. Nah, yang mana ini adalah solusi dari SPL yang homogen. Oke, sampai sini dulu ya. Adakah yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau kemarin kan yang 2 metode itu tuh didasarkan pemakaiannya pada rank itunya Pak, pada rank matriksnya. Kalau misalnya metode MKU yang ini berarti yang ranknya tidak sesuai sama ukuran ordo matriks atau yang sesuai boleh dipakai ya Pak? Ya, boleh dipakai ya. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini ranknya bebas ya, mau ranknya penuh apa tidak penuh ini bisa digunakan. Ada lagi kah yang mau ditanyakan?
Ini itu ya, contoh ini salah satu contoh menggunakan MKU ya, yang pada SPL. Jadi berarti kan kalau SPL nanti alternatifnya kita bisa pakai OBE atau kita bisa pakai ini ya, MKU ini. Adakah yang mau ditanyakan? Ini kecepatan ya. 15 jam udah selesai. Nah, ini ada latihan ya. Latihan mandiri saja di rumah. Oke. Karena waktunya masih banyak ya. Masih ada. Ini kita bahas salah satu aja ya. Ini kita coba bahas yang nomor 1 ini ya. Periksakan apakah SPL-nya konsisten. Jika konsisten, tentukan solusi dari SPL menggunakan MKU ya. Berarti yang pertama-tama kita harus mencari MKU-nya apa ya. 1 min 1 1, 2 min 2 4, 1 min 1 3 ya. Yang pertama kita harus mencari rank-nya. Rank-nya berapa? 1, 1, 0, 2. Nah, rank-nya 2 ya. Ternyata ini rank-nya sama dengan 2. Maka kita pilih M-nya. Karena rank-nya sama dengan 2, maka kita pilih M-nya. Yang ini deh. Nah, kita pilih M-nya ini ya. 1 min 1, 2 min 2. Ini langsung ya. Oke, nggak bisa berarti. Jangan yang ini. Jangan yang ini. Berarti nggak bisa pakai M yang ini. Kita pilih M yang ini aja deh. Karena ya. Berarti kita pilih M-nya yang ini saja ya. Kita pilih M-nya ini aja ya. Min 1, 1. Min 2 sama 4 ya. Ini kan non singular ya, determinannya ini sama dengan 2 ya. Maka nanti kita dapat M inverse 1 per 2, 4 min 1, 2 dan min 1. Ini M inverse transpose. Nanti dapat 1 per 2, 4, 2, min 1, dan min 1. Ya. Ini adalah M inverse transpose-nya. Berarti kita balikan lagi. Kita punya A barunya ini. 0, 0, 0. 4 per 2 itu 2. Min 1 per 2. Yang ini 1. Yang ini min 1 per 2. 0 dan 0. Ya. Nah, kemudian ini kita transpose. A transpose-nya menjadi 0, 0, 0. 2 min 1 per 2. 0. 1 min 1 per 2 dan 0 ya. Ini adalah A transpose-nya, yang mana A transpose ini adalah A pangkat negatifnya ya. Udah dapat ini, nanti tinggal kita buktikan ya. Maaf, Pak. Gimana? Ada yang salah? Determinannya seharusnya minus 2, Pak. Minus 2 ya? Iya, Pak. Oh iya. Oke, thank you. Min 2 ya. Min 2. Berarti yang ini min ya. Min positif. Ini positif. Min 2, min 1. Ini positif dan ini positif. Oke, terima kasih.
Ya, nanti tinggal kita buktikan ya, A dikalikan dengan A pangkat negatif dikalikan A. Ini ada yang mau hitung nggak ya? 1 min 2. Saya tunggu. 2 min 2, 4. 1 min 3. Nah, nanti ya, ternyata memenuhi ya. Ketika kita hitung ternyata memenuhi. Ini berarti adalah MKU-nya. Ini ada MKU ya. Nanti sudah dapat MKU-nya. Lalu kita buktikan konsisten apa tidak pakai rumus ini. A pangkat MKU dari A dikalikan B, ini sama dengan B. Konsisten apa tidak ya? Seharusnya sih konsisten ya. Nanti kalau ini konsisten, maka kita punya X-nya, ya rumusnya seperti ini. Apa? MKU dari A dikalikan B ditambah I min dikalikan H. Ya, ini kalau konsisten maka kita pakai rumus ini untuk cari solusinya. Oke, ini untuk yang nomor 1. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita kuis? Coba dicari dulu ya, ini konsisten apa tidak ya? Nanti kalau konsisten, nanti masukin ke solusinya apa? Sudah dapat? Ini konsisten apa tidak? Ada yang sudah dapat kah?
Ayo kita coba ya hitung apa satu-satu kita hitung ya. Satu. Nah itu ini kelihatan ya apa Google apa formnya di sini. Oke, ini kelihatan ya Google Chrome-nya. Nah, di sini kita ngitungnya pakai RStudio ya. Ini aplikasi untuk menghitung apa yang biasa digunakan ya sama orang statistik ya atau statisi biasanya menggunakan RStudio. RStudio ini gratis ya, open source, maka ini bisa kita gunakan. Yang ini ada yang online sama ada yang offline. Kalau yang online ini kita pakai ini ya. Nah, ini alamatnya. Nah, ini untuk alamat yang online kita tinggal klik alamatnya, nanti kita daftar pakai akun Google. Atau yang offline juga ada ya, nanti tinggal di-download saja. Nah, di sini kita bisa menghitung namanya matriks, inverse, determinan, dan lain-lain ya, yang bersifatnya olah data. Ini biasanya kebanyakan menggunakan RStudio ini ya, terutama untuk adik-adik semua ya, karena jurusannya komputasi. Nanti tidak akan lepas dari ini ya, RStudio ini ya. Nanti ada kuliahnya, mungkin kuliah komputasi ya. Mungkin nanti dapat komputasi statistik, biasanya menggunakan RStudio. Nah, di sini yang pertama-tama kita bikin matriks A ya. A di sini inisialnya matriks ya. Kita tulis di sini matriks. C dalam kurung C di sini ini ada isi matriksnya. Tadi berapa matriks A-nya? Ada yang bisa tolong bacain? A-nya berapa? Satu min satu koma min satu 2 min 2 4 1 min 1 3 2 min 2 4 1 min 1 3. Terus selanjutnya sini koma, kita masukin ukurannya 3 kali 3, terus kita isi di sini by row ya. By row itu artinya diisi berdasarkan baris ya. Nanti dapat, ini tinggal kita jalankan ya, atau kita pencet Ctrl Enter. Nah, nanti di sini ya data di sini sudah masuk ya untuk yang A. Nanti kita jalanin, ini ada matriks A-nya. Jadi selanjutnya MKU dari A MKU ini sama dengan berapa tadi matriks ya, C dalam kurung 0 0 0 2 apa tadi 1 ya, min 2 min 1 0 1 per 2 ukurannya 3 kali 3 diisi berdasarkan baris. Saya tunggu kurang koma. Nah, ini MKU-nya ya, salah satu.
2-1. Oh, salah. Ternyata. Baik. Ini ada MKU-nya hasilnya. Kelihatan ya? Ini ada 3 baris dan 3 kolom. Nah, di sini kita bisa juga mencari determinannya. 3 tulis determinan A, tinggal isi. Nanti ternyata determinannya ini sama dengan 0 ya. Terus kalau mau mencari trace juga bisa. Jumlahan dari diagonal A ya. Tinggal hitung, ternyata trace-nya ini sama dengan 2 ya. Terus ada lagi inverse. Wah, A-nya enggak itu ya. Enggak non semua ya, enggak dapat inverse ya. Kalau mau cari inverse juga bisa. Tinggal tulis INF gitu ya. Dari A. Ini karena inverse itu oh ya, solve ya. Ya, ini inverse-nya. Nah, di sini karena A-nya non singular ya, inverse-nya nggak ada gitu ya. Mereka solve. Kalau kita mau mencari eigen ya, eigen dari A, nilai eigen. Ini dapat nilai eigennya. Ini nilai eigen. Ini vektor eigennya. Ya. Ini banyak ya kegunaannya untuk mempermudah perhitungan atau mempermudah analisa. Kita bisa pakai aplikasi ini ya. Tapi untuk mata kuliah ini jangan dulu ya pakai ini ya. Tetap ya kita harus mengerti teorinya terlebih dahulu, baru nanti bisa kita gunakan RStudio ini untuk mempermudah perhitungan. Kemudian kita ketik ya. Tadi B-nya berapa? Matriks 3 kali 1 dari 0. Satu 4 5 1 4 5. Ini B-nya. Nanti tinggal kita position apa tidak ya. A dikalikan untuk perkalian matriks lambangnya ini persen bintang persen A MKU ini dikalikan dengan B. Ya, apakah sama? Pasti sama ya. Kok beda? Berarti ada yang salah. Kok beda ya? Berarti itu dong, nggak konsisten ya berarti ya. Ada yang sama nggak isinya? Saya beda, Pak. Berapa? 143. 143? Iya. MKU-nya betul nggak? 0, 0, min 2, min 1, 0. 0,5, 0,551. Betul kan ya seharusnya? Ya betul. Kenapa salah ya? Ada yang lain? Saya juga kayak Lutfiani, Pak. 1, 4, 3. Iya, Pak. Mungkin tadi di MKU-nya ya, Pak, yang salah order, Pak. Di mana? Saya ngitung. Min 2 yang itu, Pak. Min 2,5. Oh, setengah ya? Oh iya. Min 2,5. 0, min 1. Oke, ya. Min 2,5. Min 1,5 gitu ya. Gini ya? Kita cek. Oh iya, 143. Nggak sama ya, berarti tidak konsisten ya. Berarti solusinya tidak ada. Oke, makasih ya. Nah, ini apa nanti adik-adik dapat ya kuliah untuk menggunakan RStudio ya.
Ini banyak ya. Kita bisa olah data pakai PL Studio ini. Karena kalau misalnya kan kalau orang statistika kan datanya kan itu bisa ratusan, bisa ribuan. Nah, nanti kemungkinan kita akan mencari inputnya lah atau mencari determinannya lah, itu kan akan memakan waktu yang lama ya. Nah, makanya kita pakai aplikasi ini supaya mempermudah analisis ya statistikanya ya. Baik dari nanti ngitung determinan, ngitung inverse atau macam-macam ya. Ngitung bikin grafik, bikin nanti regresi dan lain-lain. Nanti ini sangat diperlukan nanti terutama pada saat kalian tugas akhir. Oke, segini dulu ya. Ini contoh ya. Kita menggunakan aplikasi. Nanti aplikasi ini banyak ya. Nggak hanya pakai RStudio. Nanti bisa pakai MATLAB, atau bisa pakai Maple, atau bisa pakai Wolfgang ya. Wolfgang Alpha ya. Banyak ya. Cara mencari perhitungan untuk mencari rank, determinan, inverse, dan lain-lain. Oke, ini karena kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Nah, ini ternyata tidak konsisten ya. Tidak konsisten. Ini kelihatan ya PPT-nya. Yang ini. Tidak konsisten. Maka solusinya tidak ada ya, konsisten. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kita kuis. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita kuis? Untuk yang materi sebelumnya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ini soal kuisnya ya. Ini soal kuisnya. Tentukan MKU dari matriks A. Maksudnya ini kita dikasih ini matriks A-nya ini ya. Ini kita dikasih matriks A. Yang pertama, tentukan matriks B dan C sehingga A sama dengan B dikalikan menggunakan Kronecker product terhadap C, ya nanti dapat bikinnya apa. Kemudian tentukan matriks kebalikan umum dari B dan C. Yang terakhir tentukan matriks kebalikan umum dari A. Ya, ini soalnya. Adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu?